Shalom wanita yang dikasih Tuhan, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami. Dalam nama Yesus, amin. Pada hari ini saya akan memberikan satu judul, bersiap menjadi lebih baik. Wanita yang dikasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan berarti tidak ada masalah dan persoalan. Masalah dan persoalan masih tetap ada selama kita ada di dunia ini. Entah itu sakit penyakit, entah itu pergaulan dalam membangun hubungan dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak pernah merancangkan badai kehidupan atau pencobaan itu akan menenggelamkan dan membinasakan kita. Badai kehidupan dan pencobaan yang kita alami itu untuk memastikan bahwa orang percaya sudah belajar mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan pencobaan atau badai kehidupan itu membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Badai kehidupan atau pencobaan hidup itu adalah alat untuk membawa orang percaya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi seperti anak sekolah yang akan naik kelas, mereka akan mengalami ujian, mengalami ulangan untuk menguji apakah mereka memahami dan mengerti materi yang sudah diberikan. Wanita dikasih Tuhan, Tuhan Yesus pernah menguji para muridnya untuk melihat apakah mereka sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang percaya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Wanita dikasih Tuhan, dari cerita ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus membiarkan muridnya mengarungi lautan dengan perahu sendirian tanpa Tuhan. Tetapi ketika di tengah-tengah beberapa mil, nanti dikatakan dari pantai, mereka mengalami satu gelombang yang sangat tinggi. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kalau saya membaca apakah angin sakal? Angin sakal adalah angin yang bertiup dari arah depan, berlawanan dengan arah benda. Kalau saya bayangkan ya seperti ditembus gitu ya, seperti digoncang, diterjang gitu ya, dan itu sangat seperti dihantam, itu sangat menakutkan sekali. Ya tentu saja kalau saya bayangkan saya juga takut, saya khawatir. Mereka juga takut. Mereka sangat-sangat ketakutan dan cemas. Tapi apakah mereka tenggelam? Tidak. Takut ya mereka tidak tenggelam. Sampai akhirnya pada jam 3 pagi, menjelang pagi waktu Tuhan berjalan di atas air untuk menolong mereka. Tapi ketika Yesus berjalan di atas air, mereka ketakutan, itu hantu. Mengapa dikatakan hantu? Karena tidak ada seorang manusia yang bisa berjalan di atas air. Mengapa manusia tidak bisa berjalan di atas air? Karena manusia memang tidak bisa menapakkan kakinya di atas permukaan zat yang tidak stabil seperti air. Ya, dan manusia tidak dapat melakukan aktivitas seperti berjalan di atas air karena tubuh manusia terlalu berat, sehingga bersama gravitasi tubuh kita lebih besar daripada massa jenis air, sehingga dipastikan ketika manusia
berjalan di atas air dia akan tenggelam. Tetapi Yesus tidak, menunjukkan ketidakmustahilan, menembus keterbatasan. Dan Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini kasih Tuhan. Mereka diajari belajar tenang, 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 dan jangan takut. Memang tidak gampang, menenangkan diri tidak gampang. Sampai akhirnya Petrus ingin menyatakan kebenarannya, apakah itu betul-betul Tuhan atau bukan. Sehingga dia katakan, kalau memang engkau Tuhan, suruhlah aku turun untuk bersama belajar, untuk berjalan di atas air. Dan Tuhan menyuruh, turunlah, gitu ya, turunlah. Dan Petrus bisa berjalan di atas air. Itu sesuatu yang luar biasa. Manusia berjalan di atas air. Petrus mengalaminya. Petrus bersitu bersuka cita waktu. Tetapi ketika dirasanya ada tiupan angin, mulai dia ketakutan. Dan di saat dia ketakutan, dia tenggelam. Perhatikan wanita. Ketika kita merasakan ketakutan, ketika kita merasakan persoalan kita lebih dalam, maka kita pun akan tenggelam dengan persoalan kita. Dan kita tidak akan dapat melihat kemuliaan Tuhan, tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Tetapi Petrus luar biasa. Ketika dia takut dan dia tenggelam, dia terus berteriak, Tuhan tolonglah saya, tolonglah saya. Dan Tuhan menolong Petrus, mengulurkan tangannya, memegang tangannya. Dan Petrus diangkatnya, dan Petrus tidak tenggelam. Tetapi apa kata Tuhan? Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Hal ini menunjukkan bahwa para murid belum sepenuhnya mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dari pembelajaran ini Tuhan ingin memastikan apakah para murid termasuk wanita hari ini, saya hari ini sudah sungguh-sungguh memastikan mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, mari kita melihat diri kita sendiri. Apakah saya sudah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Setiap masalah yang ada bukan untuk menenggelamkan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi Tuhan ingin memastikan apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Tetapi ketika kita percaya sungguh-sungguh, Tuhan akan menolong kita, memegang tangan kita, mengangkat kehidupan kita, memberikan pemulihan dalam kita. Seperti Ayub. Ayub mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Tetapi Ayub pasal 23 ayat 10 dan 11, Ayub menyatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayub merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan ujian itu, dia katakan, kalau aku hari ini diuji, maka akan timbul seperti emas. Ayub mengalami kenaikan tingkat dalam iman, kasih dan pengharapannya kepada Tuhan. Dia tetap bertahan dan dia tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Ini yang harus kita taati. Ini yang harus kita belajar seperti Ayub. Tetap percaya ketika saya nggak bersalah, hari ini saya diuji, berarti saya akan naik tingkat. Saya akan seperti emas. Dan di tengah-tengah penderitaan ujian, kita tetap akan mengikuti jalan Tuhan. Wanita yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar percaya. Belajar mengandalkan Tuhan dan belajar mengasihi Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Ayat yang terakhir, dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Mari hari ini kita mantapkan hati kita. Kalau hari ini aku masih mengalami satu ujian, pencobaan, mengalami badai kehidupan, percayalah Tuhan ada bersama kita. Tadi dikatakan jangan bimbang, aku menyertai engkau, jangan takut. Dan megang tangan kita dan akan berikan kita kemenangan. Mari kita alami kemenangan bersama Tuhan. Dan mari kita akan mengalami kenaikan tingkat rohani kita. Dan pasti kalau rohani kita naik, maka berkat itu akan mengikuti kehidupan kita. Amin. Wanita kasih Tuhan, shalom, salam sehat. Tuhan memberkati kita semuanya.